Pengertian bullying mengutip Widya Ayu dalam buku Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini. Bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, bullying berarti penggerak, orang yang mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakat yang artinya mengusik supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya. Merusak secara verbal. Sementara itu, mengutip hasil ratas bullying, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPA, bullying juga dikenal sebagai penindas atau risat. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi secara langsung atau online. Bullying online atau biasa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, SMS, teks atau pesan instan, email, atau platform online tempat anak-anak berinteraksi. Jenis-jenis bullying mengutip hasil ratas bullying, Kementerian PPA menyebut ada 6 kategori bullying, yaitu kontak fisik, langsung, bullying secara fisik yaitu tampak mudah diidentifikasikan. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang. Kontak verbal langsung, bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying. Yang lain serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celana, fitnah, sama, merendahkan, mencela, dan mengejek. Perilaku nonverbal langsung, bullying jenis ini sepertinya tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Perilaku verbal tidak langsung, tindakan mendiamkan seorang, manipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan saran media elektronik, rekam video identifikasi, pencernaan nama baik lewat media sosial. Pelecehan seksual, kadang tindakan pelecehan dikategori perilaku agresif fisik atau verbal. Penyebab bullying menurut Ariosto 2009 yang dikutip dalam jurnal Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying Universitas Padjadjaran. Faktor-faktor penyebab terjadi bullying adalah 1. Keluarga. Perilaku bullying seringkali berada dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya. 2. Sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibat anak-anak sebagai perilaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. 3. Faktor-faktor kelompok. Sebaya anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. 4. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. 5. Tayang televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying. Dampak bullying menurut Suyato 2003 yang dikutip dalam buku model intervensi psikologi Islam konseling kelompok Tazkiyatun Nafsi. Salah satu bentuk upaya dalam menangani siswa korban bullying menyebutkan beberapa dampak negatif yang dialami anak-anak korban bullying ini. 1. Dampak bullying terhadap kehidupan individu. A. Kurangnya motivasi atau harga diri. B. Problem kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur. C. Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski bila ia tak lagi dianiaya. D. Problem-problem kesehatan seksual, misalnya mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual. E. Mengembangkan perilaku agresif, suka menyerang atau jadi pernah atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan. F. Mimpi buruk dan serba takutan. Selain itu kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, dan sakit kepala. G. Kematian. 2. Dampak bullying terhadap kehidupan sosial. A.
pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. B. Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. C. Kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan. 3. Dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatkannya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis. Cara mengatasi bullying. Menurut Marian B. Winon dalam buku Pengembangan Remaja dan Problematikanya, berikut cara mengatasi bullying bagi remaja antara lain sebagai berikut. 1. Perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman yang baik. 2. Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main-main hakim. 3. Guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. 4. Guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma atau berkepanjangan. 5. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi dengan baik.